أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak dan Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Jalla taala atas semua nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik qudwah, uswah dan suri tauladan, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat dan orang mengikuti dengan baik. Jemaah sekalian, kajian kita pada kesempatan ini memulai dari fikih muamalat, di mana fikih muamalat ada cabangnya, di antara fikih keluarga dan fikih aktivitas jual beli dan seterusnya. Sebelum kita masuk kepada definisi daripada jual beli, kemudian syarat-syarat terjadi jual beli sehingga sah, maka kita berikan sedikit muqaddimah ya. Yang pertama adalah manusia di dalam beraktivitas atau berkegiatan ada dua. Yang pertama apa yang disebut dengan aktivitas ibadah, yang kedua adalah aktivitas non ibadah. Aktivitas ibadah adalah ibadah yang antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan salat, puasa, zakat, doa. Dan tujuan terbesar hamba beribadah adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dan untuk mendapatkan apa? Surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Dan kita sepakat jemaah sekalian, kita semua buta akhirat. Ada kecil buta akhirat karena kita belum pernah ke sana. Dan ya akhirat, dia akan datang nanti akhirat. Setelah hancurnya bumi ini, kiamat terjadi, lah negeri akhirat. Tapi dia dimulai dengan tanda-tanda kiamat. Dia dimulai juga dengan alam barzakh. Taib. Karena kita buta dengan alam akhirat jemaah sekalian, maka kita tidak mungkin menerka-nerka alam akhirat, dan kita tidak akan mengenal itu alam akhirat kecuali dengan wahyu. Kecuali dengan wahyu, karena Allah yang tahu. Maka kita dengarkan Al-Qur'an, dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita buta akhirat. Kita tidak bisa melihat akhirat. Akhirat itu nanti akhirat. Kita tidak mengenalnya, tidak ada ilmunya. Dalam artian kalaupun manusia ingin mencoba-coba, meneliti dan semacamnya, ya, tetapi wahyulah yang paling pasti seperti itu, yang jelas tentang akan kedatangan hari akhirat. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, ya, karena kita ingin bahagia untuk akhirat jemaah dan kita buta akhirat. Kecuali apa yang disampaikan oleh Allah dari Al-Quran atau hadis tentang surganya, tentang nerakanya, tentang azabnya, maka kita juga harus ingat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, agar kita masuk surga Allah, maka kita pun harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti wali-wali selainnya.
Dan juga ada prinsip besar dalam ibadah kepada Allah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kaidah. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dari kami, tidak ada ajaran, tidak ada tuntunan dari Rasulullah, maka itu ditolak. Ini hadis riwayat Muslim. Taib. Oleh karena itu jemaah, ada kaidah dalam ibadah, asal ibadah itu dilarang. Asal ibadah itu tauqifiyah, berhenti. Tidak boleh kita melakukan sebuah hal yang kita anggap ibadah kecuali memiliki landasan dari Al-Quran atau hadis atau ijma atau qiyas yang benar. Kemudian yang kedua itu tadi ibadah, aktivitas ibadah. Yang kedua aktivitas non ibadah. Non ibadah itu artinya dia aslinya bukanlah ibadah. Ya, seperti sewa menyewa, jual beli, ya. Aslinya dia kerjasama bisnis antar sesama manusia, ya. Maka manusia kan bisa mempelajari bagaimana berbisnis, bagaimana berjual beli, ya, bagaimana dia beruntung misalnya, ya, tanpa dia mungkin tidak belajar agama dalam arti ingin bisnis, menggali bisnis dari orang-orang ahli bisnis, ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ya, di dalam aktivitas non ibadah ini manusia diberikan hak untuk berkreasi, hak untuk berkreasi, tetapi tidak dalam ibadah. Taib. Melakukan kegiatan apapun yang bisa memberikan manfaat baginya di dunia. Nabi SAW katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka asalnya di dalam ibadah, di dalam non ibadah, hukum asalnya halal, boleh. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam masalah non ibadah tadi, ya, silahkan jalankan sewa menyewa, jual beli, aktivitas yang lain selama tidak dilarang. Kalau ada larangan agama kita berhenti. Tapi kalau tidak ada larangan lanjutkan. Tapi kalau dalam ibadah yang kita lihat bukan larangan, tapi yang kita lihat tuntunan. Tapi kalau dalam masalah jual beli semacam ini yang kita lihat larangan, bukan perintah. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Di antara contoh di dalam masalah transaksi jual beli misalnya, seorang penjual dilarang oleh Nabi berjual beli sebelum barangnya ada. Nabi SAW katakan, la tabi' ma laisa indaka. Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Nah, ini berarti orang kalau mau jual beli misalnya dia punya barang dulu baru dia berakad dengan orang lain, atau dia jadi wakil orang lain untuk menjualkan barang si fulan, ya. Tapi kalau belum barang ada maka dia tidak boleh bertransaksi kecuali hanya sekedar penawaran, ya. Nanti setelah hadir barangnya baru terjadi transaksi. Naam. Kaum muslimin dan muslimat semoga Allah muliakan, dan ternyata jamaah haram itu lebih sedikit daripada yang halal. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Taib. Bicara makanan misalnya, makanan mana yang lebih banyak, halal apa haram? Halal. Yang haram lebih sedikit. Apalagi makanan laut atau binatang laut misalnya, atau hewan laut, ya, itu rata-rata adalah halal. Taib. Kemudian jamaah sekalian, ini kaidah. Yang pertama aslinya halal kecuali ada pelanggaran-pelanggaran di dalam masalah tersebut. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah bagi seorang muslim hendaklah dia memenuhi kebutuhannya, ya, sendiri dan menjaga harga dirinya, ya. Taib. Artinya apa? Janganlah seorang muslim itu menjadi orang suka minta-minta sama orang lain, karena itu adalah penjatuhan harga diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karamna bani Adam." Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Oleh karena itu, anak Adam yang telah dimuliakan Allah, jangan jatuhkan diri kepada apa yang Allah
yang dia dihancurkan diri, menghinakan diri dengan minta-minta. Contohnya, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun khair min an yakula min amali yadi. Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada hasil dia sendiri. Jadi jamaah sekalian lihat, ya, menjadi pribadi yang mandiri. Ya, ada usaha dengan keringat sendiri. Nah, makanya Nabi SAW katakan apa? Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya yang memberi itu mulia daripada orang yang menerima. Ya, artinya apa? Kita dianjurkan juga memberi dan jangan hanya meminta. Oleh karena itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah minta-minta? Ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahman. Senantiasa seorang laki-laki yang terus minta-minta kepada orang lain, maka nanti pada hari kiamat inyo datang dalam keadaan di wajahnya tidak terdapat daging walau hanya sekerat. Tak berdagang yang nanti di hari kiamat datang, karena hidupnya seluka minta-minta sama orang. Kaum muslimin, profesi minta-minta itulah profesi yang hina. Taib. Dan seseorang tidak layak minta-minta kepada yang lain kecuali dalam kebutuhan yang sangat penting. Siapa yang boleh minta-minta jamaah? Kesimpulan yang pertama adalah orang boleh minta jika dia miskin pailit, fakir miskin. Bahkan diketahui dengan syarat. Di sini sebutkan ada 3 orang pemuka masyarakat bersaksi bahwa fulan itu miskin, pailit. Ya, orang seperti ini boleh minta-minta. Miskin pailit, nggak ada yang bisa dimakan. Untuk makan aja dia susah itu. Ya. Usaha atau mungkin dia sedang dalam keadaan juga nggak bisa usaha, ya, fakir, janda tua, tidak punya suami, susah bekerja, ya. Yang kedua jamaah, orang yang ditimpa bencana alam sehingga atau bencana musibah dari yang Allah beri dan melalui alam nih sehingga hartanya habis. Ia punya rumah hancur, punya auto hancur, piti habis, kendaraan hilang, bore hilang, piti ndak ada. Orang kena musibah itu. Orang kena musibah mungkin sebelumnya kayu gadang, tapi ketika terjadi seperti tsunami di Aceh, nasallallahu afiyah, naudzubillah, ya, maka mungkin jadi miskin pada itu kondisi itu. Maka saat itu dia boleh minta-minta. Yang ketiga orang boleh minta-minta adalah orang yang menanggung hutang orang lain untuk mendamaikan orang, ya. Mungkin dia bayar hutang si fulan, maka halal bagi untuk minta-minta hingga dia dapat menyelesaikan tanggungan hutang tersebut. Kemudian dia berhenti minta-minta. Di jamaah sekalian, semoga Allah muliakan. Yang lebih indah daripada itu adalah orang yang lebih layak diberi itu orang yang tidak minta-minta tapi dia butuh. Dia butuh tapi nya tahan tidak minta, maka orang seperti ini lebih layak lagi untuk diberikan bantuan. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan. Maka profesi minta-minta adalah profesi yang sangat hina sekali. Ya. Yang minta-minta itu tidak layak, ya. Apalagi kok tiap hari kerojonya itu. Apalagi kerojonya menipu orang seolah-olahnya cacat pada tidak cacat, seolah-olah buta pada tidak buta. Dan itu terjadi, orang-orang yang menipu orang lain dengan pura-pura cacat. Ya. Kaum muslimin hamba Allah, ini adalah profesi yang sangat jelek, yang minta-minta dan diancam dari Nabi SAW tadi. Orang yang senantiasa kerojo minta-minta selalu, maksudnya menjadi profesi begitu, ya. Maka nanti pada hari kiamat dia wajahnya tuh tidak ada bahagian. Nah, naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu Islam memberi motivasi jemaah untuk menjaga harga diri dan menjaga kemuliaan diri. Kemudian untuk menjaga diri agar tidak minta-minta. Ya, kalau bisa magi orang daripada
minta-minta. Dan di antara hikmah tidak boleh minta-minta, karena kalau orang tuh minta-minta mencermin ada kelalaian dan kelemahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Seharusnya dia minta kepada Allah. Allah taala katakan ud'uni astajib lakum. Bawa doa kepadaku maka ku kabulkan. Kalau minta kepada Allah hina, tapi hina yang mulia. Manusia kalau minta ke Allah hina, Allah layak kita menghinakan diri kepadanya. Tapi kepada manusia menghinakan diri, maka kita telah menghinakan diri asli. Tapi kalau kita menghinakan diri kepada Allah, maka kita telah memuliakan diri kita, karena menghinakan kepada Allah itu adalah sangat layak, karena memang Allah layak dimuliakan. Kaum muslimin dan muslimat, kedua dampak buruk minta-minta ini menunjukkan pola pikir yang buruk, ya. Artinya dia melihat bahwa kebahagiaan hanyalah dilihat dari kekayaan dan harta benda, apalagi sampai mengumpulkan minta-minta sampai bangun rumah ranca dari pikti mengemis, ya, minta-minta dan buat rumah ranca dengan mengemis. Baik. Kemudian jemaah semoga Allah muliakan, ya, di antara juga kenapa minta-minta ini tidak baik, ya, karena ya meminta, menyadari, ketika orang menyadari haram minta-minta menjadikan Anda berpikir dan bersikap kreatif, ya. Ketika ini dia tahu ini haram nih, maka dia akan bekerja, ya, ketika tahu minta-minta itu tidak baik. Kaum muslimin semoga Allah muliakan. Oleh karena itu seorang suami haruslah mencari nafkah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai orang muda, nak muda, barang siapa di antara kalian sanggup nikah maka nikahlah. Bilang nama Nabi, sanggup nikah. Nah, di antara makna adalah mampu memberikan mahar, ya, kepada wanita, dan artinya juga siap untuk memberikan nafkah ke depannya. Itulah laki-laki yang mampu, dalam artian mampu secara ekonomi, ya, dan juga tentunya fisiknya harus mampu. Kalau fisik tidak mampu maka itu kezaliman, ya. Taib. Kaum muslimin dan muslimat semoga Allah muliakan, maka suami adalah seorang yang harus cari nafkah. Qala Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin wanita dengan apa yang Allah lebihkan satu dengan yang lain, dan dengan apa yang mereka nafkahkan. Kalau seandainya istri yang menafkahi keluarga, maka seolah-olah suami telah memberikan setengah kepemimpinan kepada istrinya. Jadi suami jadi pemimpin pertama karena dia laki-laki, yang kedua karena dia yang memberikan nafkah. Jika istri yang memberikan nafkah, maka seolah-olah dia telah memberikan setengah kepemimpinan itu kepada istrinya. Taib. Kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita nanti bisa membahas itu dalam kajian fikih nikah. Tapi kini kita fikih muamalat, yang pertama adalah fikih harta dulu. Fikih harta dulu. Kemudian kaum muslimin semoga Allah muliakan, masuk kita kepada masalah sebelum kita bicara tentang syarat, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab, qala amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah pekerjaan profesi yang paling rancak? Nabi menjawab, setiap amal atau pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan semua jual beli yang baik. Ya, setiap perniagaan yang baik. Jadi ada motivasi menjadi orang menggale, coba. Ya, jadi motivasi disebutkan di sini. Nabi SAW ditanya, profesi yang paling rancak, paling elok? Nabi katakan apa? Semua amal pekerjaan yang dengan tangan sendiri. Yang kedua adalah semua perniagaan yang baik, jual beli, bisnis, ya, itu perniagaan yang baik. Kalau kita perhatikan Nabi kita SAW yang pernah gembala kambing di usia kecil, tapi pada usia 25 itu kan beliau memperdagangkan harta Khadijah. Ya,
Khadijah itu kan seorang saudagar yang ketika itu Nabi SAW bersama pembantu Khadijah dalam artian yang berdagang juga, namanya Maisarah. Itu yang berdagang dengan Rasul. Dan ingat jamaah ibu, Maisarah itu laki-laki bukan wanita. Yang kita sangka itu cepat dusi Nabi penggalian, ya, itu nama laki-laki. Taib. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan. Jadi berdagang itu jamaah lihat. Orang-orang Quraisy Mekah itu para pedagang. Orang Mekah dulu terkenal dengan para pedagang. Kalau orang Madinah itu terkenalnya dengan para petani, pertanian. Tapi orang Mekah itu berdagang, ya, ke daerah Syam dan seterusnya. Bahkan makanya orang kafir Quraisy ketika Nabi mau hijrah ke Madinah itu mereka takut Nabi SAW sampai hijrah. Maka mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Gitu. Tapi di antara yang mereka takuti juga ada perdagangan mereka akan melewati jalur menuju Syam, ya, sehingga nanti berbahaya terhadap perdagangan mereka karena mereka memang orang yang menggali kerajaan. Baik. Ini kaum muslimin muslimat, ya, maka berdagang itu bagus, ya, menjadi yang menggali, berjual beli, berbisnis, bermudharabah dan yang lainnya. Tapi tentu jadi masalah adalah jika tidak berilmu sebelum menggali yang jadi masalah. Bisa jadi riba, bisa terjadi gharar, manipulasi, bisa terjadi kezaliman. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan. Jadi secara hukum, ya, Allah Ta'ala sudah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Baik. Sekarang kita melihat jemaah sekalian, ya, secara definisi jual beli, ya, secara definisi jual beli itu artinya dalam bahasa Arab bai'un, jamaknya buyu', fikih nama fiqhul buyu', fikih jual beli, ya. Dan secara bahasa Arab jual beli atau bai'un artinya adalah akhdzus syai'i wa ita'us syai', mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Yang dimaksud dengan jual beli adalah muqabalatu syai' bi syai'in atau muqabalatu malin bi malin li ajli tamalluki, menukar harta dengan harta lain untuk tujuan dimiliki. Penjual memilikinya, ya, pembeli juga. Penjual dapat uang, pembeli dapat barang. Tukar menukar dan kedua belah pihak memiliki barang kawannya. Ya, ini dapat uang, ini dapat barang. Dan jual beli jamaah sekalian ada jual beli barang dengan barang saja yang disebut barter. Taib. Tukar menukar uang antara dolar dengan rupiah, rupiah dengan rial juga termasuk dalam hukum jual beli karena dia tukar menukar untuk dimiliki. Taib. Hanya saja dalam masalah uang itu ada syarat khusus, ya, ada syarat tunai. Penting, tidak boleh tukar menukar uang kredit. Nah, tukar menukar emas kredit tidak boleh. Jual beli emas kredit itu enggak boleh. Ya, harus tunai. Itu syarat. Tapi kalau barang yang lain bukan komoditi riba, boleh tunai, boleh kredit. Jamaah sekalian semoga Allah muliakan. Jadi tukar menukar suatu harta dengan harta dengan harta yang lain dengan tujuan dimiliki. Baik dia berbentuk tunai maupun kredit. Nah, dan jual beli di dalam akad jual beli jamaah sekalian semoga Allah muliakan, di dalam masalah akad, ya, nanti kita lihat, ya. Pertama tadi sudah kita singgung juga tentang hukum jual beli. Jual beli secara asal boleh, ya, secara asal boleh. Allah yang mengatakan wa ahallallahu al-bai', Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, Allah haramkan riba. Baik. Kemudian jamaah sekalian kita lihat kepada rukun jual beli. Jual beli hanya ada 3 rukun. Jadi salat itu ada rukun salat, ada syarat wajib salat, ada syarat sah salat, ada sunat salat, ada pembatal salat, ada wajib salat. Baik. Di jual beli juga ada rukun dan ada syarat. Rukun jual beli itu 3. Ya. Pelaku transaksi, objek transaksi, dan akad. Ya. Pelakunya penjual pembeli, objeknya barang, akad itu ijab dan qabul. Itu sirat, ya. Nah, sirat, ya, sirat akad.
pelaku, objek, sigat, akad. Ini rukun jual beli. Berarti harus terpenuhi itu yang 3 itu dalam jual beli. Ada pelaku, penjual, pembeli. Ada barang yang diperjualbeli namakan objek jual beli. Yang ketiga sigatnya, terjadi ijab dan qabul. Ijab, saya dari penjual saya jual, pembeli mengatakan saya beli. Kalau dalam nikah kan ya perhatian bona. Saya nikahkan anakku atau engkau dengan anakku fulana binti fulan dengan mahar sekian. Saksi sah yang gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu itu tidak harus juga dibilang seperti itu. Saksi sah tidak perlu, tidak harus seperti itu. Ya, saksi itu memang kalau lado 2 saksi ya sah. Jangan nikah itu ya. Nah, ada wali, ada 2 dan laki-laki dinikahkan ada 2 saksi. Saya nikahkan anakku dengan engkau, saya terima kata yang laki-laki sah tanpa dibilang sah oleh saksi karena tujuan saksi menyaksikan. Nah, jika dia sudah memenuhi kriteria maka nikahnya sah. Jadi apa yang nikah channel ulang-ulang tidak ada itu semuanya mengulang saja. Dari awal sudah sah. Nah, kenapa? Kan orang tuanya menikahkan. Masa dibilang tidak sah? Syarat nikah kan sudah ada. Mudah-mudahan nanti kita akan lihat insyaallah dalam masalah nikah itu. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan, rukunnya 3 tadi ya. Pelaku, penjual, pembeli. 2 objek itu barang, 3 sigat, ijab dan kabul. Nah, sedikit saya menjelaskan masalah sigat nih jemaah. Dalam jual beli menurut jumhur nih, mayoritas ulama bahwa sigat jual beli tidak mesti seperti apa yang dilakukan orang dalam akad nikah. Karena memang kita dalam kehidupan sehari-hari dan jual beli tidak seperti akad nikah kan? Apakah kita pakai kodai basalam cik lu? Saya beli nih kerupuk atau saya jual kerupuk ni sabun kui 10.000 ya, saya beli. Kata pembeli, itu lo kojo kan? Kalau seandainya pembelinya banyak, itulah pon yang deh kan jemaah. Lama no wilo sudah kan orang nikah tidak banyak model itu, dah orang beli kok banyak. Ketika kodai itu rami. Kalau dilaksanakan akad seperti itu, lama prosesnya itu. Nah, akad ini lebih tidak terlaksana lagi jika masuk ke mall. Kesualayan tambah tidak terlaksana akad itu. Kenapa? Maksud saya melafazkan. Bahkan orang ambil barang ya, terok di meja kasir, nah, keluar uang sekian, bayar, pergi, terima kasih itu aja ya. Mungkin lumayan juga akad kodai. Kak berapa cak aku ya ambil lumayan daripada orang masuk ke swalayan tambah tidak ada. Itu yang disebut dengan jual beli mu'atah. Mu'atah itu artinya jual beli di mana keduanya itu diam atau salah satunya diam, tidak ada lafaz, hanya ngambil barang kemudian kak kasih uang dan pergi. Nah, itu namanya mu'atah. Nah, mu'atah jual beli diam-diam, tapi barang lah dibawa. Wah iya. Yang lebih parah diamnya di mana aja mah? Di bandara jual beli juga kaleng minuman. Jus ya kan mengecek. Masuk ambiti keluar kaleng poile. Kan? Tu tambah ada mengecek terima kasih Indo dan semacamnya. Tu tambah tidak ada sama sekali mengecek. Jadi perkembangan jual beli luar biasa. Makanya jumhur mengatakan jamaah mayoritas ulama bahwa jual beli tidak mesti dengan memakai lafaz ijab kabul dalam artian lafaz seperti akad nikah itu saya beli saja tidak harus ya. Boleh dengan maksud apapun dengan cara apapun tapi maksudnya jual beli ya. Ambil bayar dan maksudnya sudah terjadi keridhaan. Apalagi kalau kita di swalayan itu kan harga barang sudah ada di barang itu 10.000 kita kasih, tandanya kita rela membeli, kasih bayar pergi, maka itu boleh. Kalau seandainya pendapik yang mengatakan misal harus dilapaskan jual beli kalau tidak sah, baca roh kita melaksanakan jual beli sehari ini sama online tayyib itu lebih jauh lagi ya, dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat semoga Allah muliakan, maka jual beli mu'atah itu boleh menurut mayoritas ulama kita. Kemudian kaum muslimin semoga Allah muliakan ya,
masuk kita kepada pembahasan berikutnya mengenai syarat-syarat jual beli. Rukun 3 tadi jamaah ya? Sekarang syarat jual beli. Syaratnya. Syarat jual beli sekitar 7 ya. Ada syarat berkaitan dengan pelaku, ada syarat berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang pertama at-taradi, yaitunya di mana penjual dan pembeli saling rela. Penjual rela menjual barang, pembeli rela memberikan uangnya. Makanya Nabi SAW katakan innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu mesti dengan taradin. Taradin itu artinya saling rela. Maka jual beli paksa tidak boleh dan tidak sah. Misalnya ada orang kan, jual barang kau. Kalau enggak, hanya nyuancam orang. Itu tidak sah jual belinya. Karena orang yang menjual tidak rela. Atau diambil sebarang tu, aku betinya. Itu pemaksaan. Atau yang hampir memaksa menggertak pembeli. Orang bertanya sebarunya seolah nyupasu pembeli. Ambillah Pak, lah bertanya jadi model itu. Ini semacam gertakan. Dan ini juga tidak baik dalam jual beli. Karena dalam jual beli nanti ada yang disebut dengan hak khiyar, hak memilih. Orang bertanya, namanya kita mau jual, orang mesti bertanya, silakan. Ya, mau jadi alhamdulillah, tak jadi, ya, tidak masalah. Nama kita jual beli, tawar menawar. Dia mau lihat barang, oh ini nggak cocok, pindah lagi, oh ini tidak cocok. Mungkin tidak cocok barang, nggak cocok harga, jamaah sekalian. Antaradin. Ini syarat penting jual beli, saling rela. Penjual tidak boleh dipaksa menjual barang, pembeli tidak boleh dipaksa membeli sesuatu. Type yang kedua. Syarat yang kedua dalam jual beli, status pelaku atau orang yang bertransaksi jual beli tersebut orang yang boleh bertindak di dalam jual beli. Maksudnya penjual dan pembeli itu jamaah sekalian, ya, mestilah orang yang sudah boleh berjual beli. Orang yang sudah boleh berjual beli. Siapakah itu? Sudah dewasa. Sudah dewasa. Jadi dia mesti dewasa, berakal, ya, dan bertindak lurus. Akalnya jalannya dijual beli orang gilo nggak boleh, tidak sah. Kemudian sudah baligh, sudah dewasa dan sudah baligh. Maka di sini saya ingatkan kepada jemaah bahwa ya tidak boleh jual beli dengan anak-anak. Karena anak-anak itu belum baligh. Tapi tunggu dulu supaya nanti ini kalau tidak boleh secara mutlak, maka yang menggali ke TK boleh ya. Anak kelas 1 kelas 2 SD pindah ke SMP. Padahal di situ jualan harian pula. Ya, awak jualan di situ apa namanya? Mungkin bakwan atau yang lainnya, gorengan yang lainnya, harga 1000-an lah. Yang beli anak-anak SD gitu ya. Dan anak SD belum balik, banyak yang belum balik. Kecuali mungkin kelas 5 yang sudah balik atau kelas 6 aman lah. Tapi yang kelas 1 SD rata-rata belum balik, kelas 2 belum balik. Anak TK apalagi belum mumayyiz. Anak-anak juga ada 2, ada mumayyiz dan ada yang tidak mumayyiz. Jadi ibu dan jamaah sekalian semoga Allah muliakan, maka anak-anak itu ya tidak boleh jual beli kecuali ini pengecualian di barang-barang yang harganya murah. Maksudnya di barang-barang yang memang kebutuhan dia dan dianggap harga yang murah. Ya biasanya di SD orang jualan 1.000, 2.000, 3.000 itu masih murah. Tidak masalah insyaallah. Apalagi anak SD itu sudah mumayyiz. Dengan syarat tentu dia sudah mendapatkan juga izin dari orang tua. Kalau tidak diizinkan itu orang tua tidak ngasih uang gitu. Dan dia diizinkan. Tapi kalau saya berharap anak TK apalagi PAUD kalau bisa jangan jual beli. Orang tuanya saja yang belikan atau titip uang sama gurunya. Nah, karena dia belum mengenal
uang. Yang mengenalnya baru penjual, dia belum mengerti itu baliknya barang harga, cuma ngasih uang, kok balik betinya belum paham. Itu menunjukkan akalnya belum jalan. Ya, di zaman semoga Allah muliakan. Tapi anak SD sudah paham. Maka jual beli barang murah 2.000 3.000 insyaallah tidak apa-apa. Tapi kalaulah 50.000 100.000 jangan. Jual beli tanah jangan SD-nya. Jual beli mobil ini kerja anak SD jemaah. Ya. Itu harus balik. Kalau sudah jual beli mahal yang harganya seperti itu mesti balik. Ini syarat yang kedua, bahwa pelaku transaksi penjual pembeli orang yang sudah boleh untuk berjual beli, yaitunya sudah dewasa, berakal dan bertindak lurus. Ada orang dewasa tapi tidak bertindak lurus, tidak pandainya diberikan harta tu dok. Laisa rasyid. Dia gempiti 1 juta sontabi, tidak pandainya membelanjakan harta dan memang dia belum berpikiran lurus seperti itu. Ya. Mungkin ada orang mengecen, ada yang konai nampak sekete. Ya, tidak bisa berpikiran lurus. Taib. Yang ketiga, syarat jual beli penting adalah penjual mesti punya barang atau menjadi wakil orang lain. Ya. Maka oleh karena itu hati-hatilah wahai para dropshipper. Ya, Anda punya barang atau belum? Anda sebagai wakil yang punya barang atau Anda jual barang yang sebenarnya Anda tidak punya dan Anda bukan wakil. Hati-hati, apapun istilahnya itu, mau dropship, mau reseller, mau marketer apa, pokoknya itu aja. Anda pemilik barang bukan, Anda wakil bukan, maka Anda tidak boleh berjual beli. Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indaka. Tidak boleh menjual, jangan kau jual barang yang belum kau punya. Jadi kok ada awak bapak ibu, misal kita punya toko kedai ini, buku atau yang lain, barang sedang tidak ada, orang tiba. Ya, itu bagaimana tuh bu? Saya pingin barang itu belum ada, pesanlah. Pesanlah katanya. Pesan itu berjual beli atau belum? Alun. Kalau minta DP, nyolong do barang PDP lah minta. Ya. Jadi jemaah saya yang semoga Allah muliakan, barang yang belum ada tidak boleh berakad jual beli. Kalau orang memesan berarti hanya rencana membeli, bukan jual beli. Maka tidak boleh mengikat dia. Dikalolah DP bayar dulu, barang lu ada, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mengikat orang lain, karena DP itu bagian daripada harga. Maka membayar DP terhadap barang belum ada nggak boleh. Ya. Kalau ada orang merdeka takut pitinya titip lalu, maka uang itu kita simpan sebagai titipan. Ya, mohon maaf Pak, barang boleh nado, piti yang mau simpan saja sebagai titipan Bapak. Arti kalau nanti barang ada, Bapak berhak tak jadi membeli dan berhak membeli. Ada mau beli mau tidak terserah. Begitu. Jadi kalau barang belum ada, belum kita ikat orang. Artinya Bapak belum kita ikat. Katikonya tiba, kau barang lah ada Pak, jadi Bapak beli. Begitu. Itu yang tidak mengikat itu. Oh ndak ya di laut sudah beli potong ya. Ya pandai misalnya, kalau posan ndak jadi beli. Ya kan? Tidak, itu adalah konsekuensi seorang pedagang. Anda kalau mau jadi pedagang misalnya, sama orang bilang, Anda jangan pikir untung saja. Ingat bahwa pedagang itu juga harus siap dalam pahit dan getir dan pahit rugi. Memang semua pedagang ingin untung, tetapi jangan Anda merasa bahwa Anda hanya ingin untung dalam arti untung saja walaupun melanggar syariat. Seperti itu. Kaum muslim semoga Allah muliakan, apapun cerita nama-nama sekarang ini, nama-nama istilah, kita hanya tanya, Anda punya barang? Tidak. Anda wakil sudah diizinkan jual beli sama orang yang punya barang? Belum. Berarti Anda tidak punya barang, tidak wakil, maka Anda tidak berhak jual beli. Baik, itu aja. Mau Anda nama dropship terhubung, dropship putus, reseller terhubung, reseller terputui, lain-lain macam nama istilah itu. Ya, istilah yang dikembangkan masa ini kan. Tapi kalau dikaji-kaji reseller kok kan mendapat ragu khusus kan. Taib.
meraga agen harga. Ya sebenarnya semua pembeli ke ibu ayah dapat arago untuk menjual balik ya. Taib. Ya, ini sudah masuk Isa. Saya baca secara singkat syarat yang 4. Barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan dan halal. Maka jual beli yang haram, yang najis haram jemaah. Ya, dan hartanya haram. Jadi jual beli anjing, hartanya haram karena anjingnya haram dan najis. Taib. Dan tidak boleh jual beli minuman keras dan yang lain-lain, khamar, itu semua haram. Barangnya haram dan uangnya uang haram. Taib. Yang kelima, mudah-mudahan nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa jelaskan lagi. Status objek akad bisa diserah terima. Barang yang sudah kita transaksi tadi mesti bisa diserah terima. Jadi tidak boleh terjadi jual beli yang membuat terjadinya tidak joleh antara untung rugi antara penjual pembeli. Misalnya nyoboli ikan dalam kolam belum tentu beraiku, tidak nampak kolam dalam, mau beli ikan sado dalam kau. Ya, berapa harganya? Kilo sekilonya je isi. Ya, tak nampak ikan. Itu gharar, tidak boleh. Atau model orang menjual atau membeli susu dan masih dalam tempek susunya Jawi itu. Ya. Atau yang lebih parah menjual burung sedang tobang. Itu jual beli gharar namanya. Saya jual tu nggih pipi lagi tolong beli nak. Itu tidak boleh. Itu gharar. Ya. Termasuk juga nanti jemaah yang gharar ada jual beli sistem ijon. Dalam artian misalnya menjual buah masih babungu baru. Durian babu tiak lah beli. Itu gharar dan tidak boleh. Dan semua buah-buahan seperti itu. Tidak boleh berjual beli terhadap pohon buah-buahan ya, yang awak beli buah dan belum nampak tanda-tanda masak. Putih bunga itu belum boleh. Karena boleh jadi tibu angin habis hilang, rugi yang membeli. Dan seterusnya. Pokoknya kalau terjadi suatu yang boleh jadi untung rugi di dalam seperti judi, maka jual belinya dilarang. Taib. Kemudian yang keenam jemaah, status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dan bisa dicolik atau disaksi atau dijolen keadaannya. Barang leado tapi dalam kotak, jelaskan apa isinya. Ya. Atau online, jelaskan itu barang-barang apa, oto apa, atau kijang-kijang apa, tahun berapa, spesifikasinya sehingga tidak terjadi gharar. Kemudian yang terakhir, status harga jelas. Status harga jelas ya sehingga tidak jadi gharar dan manipulasi. Wallahu a'lam bissawab. Itulah ringkas kaji kita malam ini, bahas definisi rukun syarat jual beli. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi jemaah. Khusus pertemuan berikutnya kita mengaji fikih muamalat. Selesai nanti kita menunjukkan fikih pernikahan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi tak bilo ya. Itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya bertutup juga, kalau Bapak Ibu ingin memiliki buku tentang jual beli karya Ustaz Amin Nur Bais, pengantar fikih jual beli dan harta haram. Ya. Ini adalah karya Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, ya. Panduan praktis fikih perniagaan Islam. Dan Ustaz Amin Nur Bais juga punya buku halal haram bisnis online. Dan beliau juga punya buku tentang masalah permodalan, mudharabah musyarakah. Ustaz Amin Nur Bais bisa Bapak Ibu lihat di YouTube Amin Nur Bais. Banyak ceramah tentang muamalat, tanya jawab tentang jual beli dan semacamnya. Begitu juga Ustaz Ustaz Dr. Arifin Badri, dan satu lagi yang terkenal Dr. Erwandi Tarmizi dan karya populer beliau itunya harta haram muamalat kontemporer. Yang terakhir itu yang saya tahu cetakan ke-23 karena Sakung Laki punya buku sudah cetakan ke-23. Taib. Nah, tapi kalau kita ringkas-ringkas fikih, ini fikih muyasar. Ini ada jual beli, ada nikah, dan dari salat dan ibadah dan sampai muamalat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.